Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah gak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuman lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul, cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Coba tanya no Julia, lu kalau deal kerjaan untuk gue jarang pakai kontrak kan? Jarang pakai kontrak karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya ya? Logika aja, kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan ya. Tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya sudahlah. Lagian lucu kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh ya kan. Dan harus digarisbawahi ya, si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan, pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google. Di Google tuh bisa dipelajari. Segampang itu, sesimpel itu. Si manusia silver ini kan merasa dia diperas di bulan November. Ya, uang juga sudah dikasih sama dia dengan sukarela. Dia bilang dia ikhlas, dikasih dari bulan November. Tapi kenapa dia melaporkannya di bulan Desember? Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah gak ada paniknya. Selama mulut ini masih bisa ngomong, ya tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham? Ya, kalian lah yang panik itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget
Gue tuh udah paling happy dikasih masalah kayak ini nih. Ini kan masalah yang baru lagi untuk gue, karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi, dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Karena gue harus bisa memecahkan masalah ini. Apa maksud dan tujuan dari si manusia silver tersebut? Gitu. Dan manusia silver tersebut pun yang merekam, kan bodoh kan. Dia yang merasa diancam katanya. Dia yang merasa diperes katanya. Tapi dia yang merekam. Tapi di rekamannya berkali-kali memohon untuk bertemu. Berkali-kali memohon. Tuh dengerin. Dan itu dia tidak berhubungan dengan saya ya. Dia tidak berhubungan dengan saya sama sekali. Dia berhubungannya cuma sama Mail. Dan Mail itu selalu ditelepon, terus ditelepon, di WhatsApp. Aduh, nanti deh, nanti kalau sudah sampai persidangan, itu kan semua print out WhatsApp itu bisa ditampilkan. Suara rekaman bisa didengarkan. Nantilah nanti. Gitu. Di dunia artis ya, di dunia keartisan atau di dunia mana? Jangan kita sebut artis deh ya. Di dunia entertainment ya, termasuk including sama influencer. Itu ada guys jasa tutup mulut. Kalian jangan tabu ya. Ada guys jasa tutup mulut. Atau ada juga kayak ada banyak tiktokers kan yang kadang-kadang dapat pekerjaan titipan. Nanti lu tolong naikin kasus ini ya, nanti lu ngomongnya begini-begini ya. Itu ada guys. Ada. Apalagi kalau untuk tutup mulutnya Nikita Mirzani, nggak murah sayang. Nutup mulut gua itu tuh mahal. Tidak ada yang murah. Apalagi lu kalau minta tolongnya sama Nikita Mirzani, nggak ada yang gratis, nggak ada yang murah. Nggak ada. Dan gue tuh paling susah diajak ketemu untuk kayak cuman ngebahas kerjaan atau apa. Kecuali film ya, karena kalau film memang harus kita kan bedah skenario atau apa. Tapi kalau ada orang misalkan ini kayak iklan misalkan, ya kan. Ini dong, aku mau ngobrol jelasin tentang iklan ini, nanti gimana temanya. Itu nggak bisa lewat gua. Orang itu akan bisa PH, even bosnya pun nggak bisa ketemu gua. Jadi PH itu yang mau memakai jasa gue untuk iklan baru bisa ketemu gue saat sudah di link harga, ya. Saat sudah di link harga. Kalau cuman untuk ngebahas ini, ngebahas itu udah ada tim gue guys. Itu udah tim gue, nggak bisa. Semua artis besar itu melakukan hal yang sama. Dia akan ditimbulkan atau dia akan diketemukan dengan orang yang memakai jasanya ketika harga itu sudah deal, tanda tangan kontrak. Coba tanya sama PH-PH deh, bener gak yang gue bilang? Tanyain. Gak bisa, apalagi seorang manusia silver mau ketemu gue cuman silaturahmi. Mana bisa, gak bisa guys. Dia even though si manusia silver ini udah ngasih uang ke Mail untuk bentuk kerjasama pun, gue nggak mau ketemu sama dia. Gue nggak mau ketemu sama dia. Dan gue bilang sama Mail, sampaikan sama si manusia silver ini, gue akan mereview produknya bagus ketika dia sudah tidak menjual skincare overclaim dan dia tidak menjual lagi skincare berbahaya. Itu aja. Gitu. Jadi kalian paham ya guys ya, di dunia entertainment itu ya sekarang yang banyak dipakai itu jasanya influencer atau orang-orang yang pengen akun TikToknya dilihat banyak orang dengan membahas siapa secara barbar. Itu udah pesanan biasanya. Itu udah pesanan, itu udah bayaran. Inilah yang terjadi di dunia entertainment sesungguhnya. Tahu kalian?
Kecuali misalkan ada temen gue nih dihajar orang, nah gue membantu, itu beda gitu. Tapi kalau ada influencer atau apa, kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba dia ngebahas siapa padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, itu biasanya udah pesenan. Tapi tidak semua ya, tidak semua, digarisbawahi.